Talud beton atau tembok penahan tebing setinggi 15 meter longsor menimpa 4 rumah di bawahnya di Semarang, Jawa Tengah. Reruntuhan beton menyumbat aliran sungai, memicu banjir yang merendam rumah warga. Awas lu nggak kabeh saya jero omah. Jero omah lu nggak kabeh lu. Allahu Akbar. Awas lu nggak kabeh. Talud beton setinggi 15 meter tiba-tiba ambruk di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Material longsor menutup aliran sungai Kalijuh, mengakibatkan 4 rumah terendam luapan air. Anggota Polsek Candisari dan Koramil Banyumanik, Semarang, bahu-membahu mengevakuasi puing-puing. Sementara, Dinas Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi bongkahan material beton. Dari keterangan warga, talud setinggi 10 meter itu ambruk diduga karena pondasinya sudah tak mampu menahan beban. Warga yang rumahnya terdampak kini terpaksa mengungsi. Sementara tanggul yang rusak kembali diperbaiki pemiliknya. Di Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto melaporkan. Seorang asisten rumah tangga terluka akibat diserang anjing majikannya di Tangerang, Banten. Korban kini dirawat di rumah sakit, sementara anjing diamankan oleh petugas. Seorang asisten rumah tangga terluka di paha dan lengannya akibat digigit anjing majikannya di Tangerang, Banten. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaan itu. Diduga dalam kondisi stres, anjing itu tiba-tiba menyerang. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Kota Tangerang bersama tim BPBD yang berjumlah 3 personil segera datang ke lokasi untuk mengamankan anjing tersebut. Upaya penangkapan sempat terkendala hingga petugas terpaksa menggunakan sejumlah alat. Setelah pemeriksaan, anjing itu dipastikan tidak menyebarkan rabies. Korban kini menjalani perawatan intensif di RSUD Kota Tangerang, sementara anjing peliharaan tersebut diamankan pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Sungguh ironis, niat memberikan tumpangan kendaraan, seorang wanita malah menjadi korban perampokan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Demi melancarkan aksinya, pelaku pun menyamar sebagai seorang wanita. Kecelakaan bandara, kecelakaan berkelahi ini. Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita pegawai otoritas bandara di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara, pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Pemirsa, suami yang tega membunuh istri dan anaknya yang berusia 10 bulan akhirnya tewas usai menjalani perawatan di RSUD Aulia Pandeglang, Banten. Nyawa pelaku tak tertolong akibat luka sayat di leher dan tangan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi pembunuhan ibu dan anak di Kampung Sindang Resmi, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Pandeglang. Seorang ibu muda IS, 24 tahun dan bayinya IM, 10 bulan,
ditemukan tewas akibat dianiaya senjata tajam oleh sang suami, Muhammad Iqbal Apriyadi, 24 tahun. Sejumlah barang bukti seperti galon dan gelas berlumur darah, selimut, golok, kabel, dan 3 unit HP diamankan. Sementara itu, meski sudah sempat mendapat perawatan medis di RSUD Aulia, pelaku Muhammad Iqbal Apriyadi akhirnya tewas. Pelaku tewas akibat luka sayat di bagian leher dan tangannya. Polisi pun menghentikan sementara perkara ini, karena jika ada pihak lain yang dicurigai, perkara akan dilanjutkan. Sebelumnya warga digegerkan penemuan jasad ibu muda dan anaknya di Kampung Sindang Resmi, Desa Purwaraja Menes, Pandeglang, Banten. Saat ditemukan, posisi kedua korban terlentang di atas kasur dengan kamar dipenuhi darah. Sementara sang suami ditemukan sekarat akibat luka sayat. Penemuan korban dan pelaku diketahui orang tuanya yang hendak membangunkan cucu dan anaknya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Masih bersama seputar iNews siang. Terinspirasi dari Indonesia, bendera One Piece berkibar di jalan-jalan di Nepal sebagai bentuk protes pada pemerintah. Tak hanya itu, aksi anak muda Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR yang terbakar juga viral di media sosial. Bendera One Piece kini berkibar di jalan-jalan dan gedung di Nepal. Bendera bergambar tengkorak Jolly Roger ini menjadi simbol perlawanan terhadap pemerintah. Ribuan pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari pemuda dan mahasiswa membawa bendera ini sebagai bentuk protes terhadap korupsi, gaya hidup mewah pejabat, sensor media sosial, dan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oil. Warga Nepal mengaku terinspirasi dari Indonesia yang sempat menggunakan bendera One Piece sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Bendera dan mural One Piece muncul di bulan kemerdekaan RI Agustus lalu. Selain bendera One Piece, aksi sejumlah Gen Z Nepal berjoget pacu jalur di depan gedung DPR Nepal yang terbakar viral di media sosial. Joget pacu jalur sebelumnya juga viral di Indonesia. Akibat gelombang unjuk rasa yang diwarnai kericuhan ini, sedikitnya 31 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka. Terpergok saat beraksi, seorang pencuri motor kabur dengan menceburkan diri ke aliran kali di Depok, Jawa Barat. Pelaku pun sempat menjadi sasaran amuk warga. Panik, seorang pelaku pencurian motor nekat menceburkan diri ke kali di Jalan Raya Citayam, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Ratusan warga mengepung lokasi. Pelaku pun tak luput dari amukan warga. Warga yang kesal atas ulahnya menghujani pelaku dengan bogem mentah. Sebelumnya, pelaku dan satu rekannya kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor salah seorang warga. Satu pelaku berhasil kabur. Sementara pelaku dikejar puluhan warga, kini telah diamankan. Selanjutnya pelaku akan diproses penyidikan di Polsek Pancoran Mas. Sementara satu pelaku lainnya masih diburu polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Badan Kepegawaian Nasional menganugerahkan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru sebagai pelopor dalam pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Program ini sebagai solusi mencetak ASN yang cakap bekerja demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menerima penghargaan dari BKN RI sebagai pelopor dalam peletakan fondasi dasar pembangunan dan percepatan meritokrasi instansi daerah. Heru juga menerima BKN Award sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Dalam acara ini sebanyak 17 kepala daerah, bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan juga menandatangani komitmen bersama antara BKN RI dan Pemprov Sumatera Selatan. Penghargaan dan penandatanganan komitmen ini sebagai wujud nyata sinergi antar daerah dalam pembangunan meritokrasi instansi daerah. Bahwa pembangunan meritokrasi ini adalah satu cara untuk dapat segera mewujudkan visi misi dari para kepala daerah. Tentu ini harus berbarengan juga
Kalau manajemen talenta berjalan bagus, ini harapannya adalah cita Bapak Presiden cepat terwujud. Karena ASN lah penggerak utama, motor utama dalam birokrasi. Sinergitas pemerintah dalam mewujudkan manajemen talenta kian pesat. Menurut data BKN RI, saat ini tercatat lebih dari 250 instansi yang berproses membangun meritokrasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan.